Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri Ramadan dengan NIM 08011009. Pada video kali ini saya akan menjelaskan soal satu, yaitu mengurutkan bilangan atau ascendance number ya, from the bigger to smaller and additionally to from smaller to bigger, atau dari terbesar terkecil, dari terkecil ke terbesar ya. Oke, kita sudah ada di codingan ini ya, di code blocks. Saya akan jelaskan satu per satu ya untuk sini. Oke, pertama di include iostream, hashtag include iostream untuk menyatakan library untuk fungsi input standar di sini. Kemudian using namespace std itu memberikan instruction atau instruksi compiler agar menggunakan semua fungsi di dalam namespace standar seperti cout dan juga cin. Kemudian int main atau int main ya. Ini adalah fungsi utama di mana eksekusi program itu dimulai. Kemudian int n, kita mendeklarasikan variabel n sebagai bilangan bulat atau integer ya untuk menyimpan jumlah data yang akan diinput. Kemudian cout, masukkan jumlah data, menampilkan teks permintaan input ke layar monitor. Kemudian cin n berarti mengambil input angka dari keyboard dan menyimpannya ke dalam variabel n. Lalu untuk integer, kita mulai masuk ke dalam array di sini ya, integer a dan n, yaitu membuat array bernama a dengan kapasitas kotak sebanyak n. Dan sebanyak n berarti dalam artian sebanyak bilangan real ya. Benar nggak? N itu kan kalau secara interval itu min tak hingga sampai positif tak hingga, atau banyak tak hingga bilangan yang bisa dimasukkan. Kemudian cout, masukkan n bilangan, itu menampilkan instruksi panggilan dan pengisian data ke layar monitor. Kita sudah masuk ke perulangan di sini ya. For int i sama dengan 0 dengan kondisi i kurang n, kurang dari n, dan iterasinya if plus plus, yaitu perulangan kotak mengisi kotak array dari indeks ke 0 sampai n min 1. Kemudian cin ai itu memasukkan data angka yang diketik user ke dalam array pada indeks ke i ya. Saya bicara agak pelan sedikit ya, soalnya lagi puasa. Dan ini untuk menutup blok perulangan input data. Dan ascending atau perurutan ya. Jadi yang for in i sama 0 dan kondisi i kurang dari n min 1 itu adalah dalam bentuk membandingkan dua angka yang saling bertetangga. Ya, kemudian untuk yang yang untuk i tadi itu loop luar untuk mengontrol jumlah putaran pengecekan data, yang in j tadi baru untuk membandingkan dua angka yang bertetangga. Maaf ya guys. Kemudian untuk if a dengan j kurang dari a j plus 1 itu mengecek apakah angka di kiri lebih besar dari angka di kanan. Kemudian int temp 9aj itu menyimpan nilai sementara, nilai aj ke variabel cadangan, itu temp atau temporary. Oke, aj sama dengan a j indeksnya j plus 1. Itu memindahkan nilai dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Kemudian a array dengan j plus 1 sama dengan temp, mengambil nilai dari temporary untuk diletakkan di sebelah kanan atau menentukan posisi. Ya, ini untuk menutup blok kondisi if atau kanan posisi. Ini untuk menutup loop dalam pengurutan naik, dan ini untuk menutup loop luar untuk pengurutan naik. Kemudian untuk si up n urutan dari terkecil ke terbesar itu menampilkan judul untuk hasil urutan naik. Kemudian untuk for int i sama dengan 0, terus untuk kondisi i kurang n i plus plus, buka kurung awal si out dari ai, kemudian blank space di sini. Di sini maksudnya di sini ya, untuk dari i sama dengan yang ini i plus plus ini sampai yang A ini perulangan untuk mencetak semua isi array yang sudah rapi dari kecil ke besar. Kita lanjut ke sini ya. Jadi for n i sama 0, kondisi i kurang n min 1, iterasi i plus plus. Itu adalah descending, loop luar untuk proses dari besar ke kecil. Kemudian for integer j sama dengan 0,
untuk kondisi C kurang dari N min I di I kurang satu J plus plus. Itu descending loop dalam untuk membandingkan angka tanggal sama saja yang kayak tadi, tapi bedanya ini descending, yang di atas itu ascending. Kemudian if AJ kurang dari AJ plus satu, itu mengecek apakah angka di kiri lebih kecil dari kanan atau syarat shorter menurun. Ya, ya. Kayaknya nolak ya. Wah, yang penting suara saya ada ya, ini yang berjalan. Oke, terus the integer temporary sama AJ. AJ sama dengan Rij plus satu indeksnya. Kemudian A dengan indeks J plus satu sama dengan temporary. Itu untuk melakukan pertukaran posisi nilai agar angka bisa pindah ke depan. Kemudian ini untuk menutup blok kondisi if descending, ini menutup loop dalam pengurutan turun, ini menutup loop luar pengurutan turun. Dan untuk si out ini sampai urutan dari terbesar ke terkecil. Ya, airline untuk menampilkan judul untuk hasil urutan turun. Kemudian untuk for integer i sama dengan 0, kondisi i kurang n dan integrasi i plus plus, dan si out dengan a indeks i kurang dari blank space, itu pertemuan untuk mencetak semua isi array yang sudah rapi dari besar ke kecil. Oke, ini kenapa agak ngelag ya? Sebentar ya. Sebentar. Ini ngelag sekali. Kamera saya stuck itu. Saya coba hidupin lagi ya. Oke. Tadi itu nge-lag ya, nge-frame ya. Jadi saya coba hidupin lagi. Nah, sekarang kita coba running programnya ya. Kalau hijau semua overall running successful ya, berhasil. Tapi tinggal nunggu ini aja nih. Nah, agak lama. Lama ya ini. Biasanya 20 detik atau 30 detik ya pada video sebelumnya. Wow, lama sekali ya. 49 detik. Wow. Sebentar. Lama nih. Ini baru muncul, outputnya ini agak oke. Misalkan tiga ya, misalkan tiga bilangan 5, 2, 8. Nah, maka urutannya dari terkecil ke terbesar 258, urutan dari terbesar ke terkecil 8, 5, 2. Nah, sekarang kita coba lanjut ke untuk pembahasannya di sini. Oke, untuk soalnya tadi ya, membuat program pengurutan dari kecil ke besar lalu sebaliknya dengan menginput n barisan. Logika programnya, program ini dimulai dengan memesan variabel n bertipe integer untuk menentukan jumlah data yang akan diolah, serta variabel array dengan a indeks n untuk menyimpan sekumpulan bilangan bulat yang diinput oleh pengguna. Setelah seluruh data tersimpan dalam array melalui proses penulangan, program melakukan pengurutan data pertama menggunakan algoritma Bubble sort, yaitu untuk menyusun bilangan dari nilai terkecil ke terbesar atau ascending. Logika pengurutan ini bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang bersebelahan di dalam perulangan bersarang atau nested loop. Jika elemen di sebelah kiri memiliki nilai lebih besar daripada elemen di sebelah kanan, maka program akan melakukan pertukaran posisi menggunakan variabel bantuan temp atau temporary. Proses ini dilakukan secara berulang, looping, ya hingga seluruh bilangan berada pada urutan yang benar.
And then hasilnya ditampilkan ke layar. Selanjutnya program melakukan pengurutan kedua untuk menyusun bilangan dari yang terbesar untuk yang terkecil, yaitu descending. Mekanisme yang digunakan tetap sama, namun terdapat perubahan pada kondisi logis perbandingannya, di mana pertukaran posisi hanya terjadi jika elemen di sebelah kiri memiliki nilai lebih kecil daripada elemen di sebelah kanannya. Hal ini mengakibatkan bilangan dengan nilai terbesar akan terus didorong ke posisi depan array setelah proses pengurutan kedua selesai. Maka program kembali menjalankan perulangan untuk menyisir setiap elemen array dan menentukan hasil akhir urutan terbesar ke terkecil kepada pengguna. Ini untuk penjelasan runningnya di sini ya. Satu, memasukkan library IOStream untuk keperluan input dan output data pada program. Kedua, menggunakan using namespace std untuk menyingkat penulisan kode perintah agar tidak perlu menuliskan std dengan dua titiknya double secara berulang. Ketiga, memulai blok program utama melalui fungsi int main. Keempat, mendeklarasikan variabel n bertipe integer yang berfungsi untuk menyimpan jumlah data yang akan dimasukkan ke mana. 5. Menampilkan teks jumlah, masukkan jumlah data ke layar monitor dan mengambil input dari pengguna untuk disimpan ke variabel n. 6. Mendeklarasikan array integer a index n dengan kapasitas sebesar nilai n untuk menyimpan deretan bilangan. 7. Menampilkan instruksi untuk memasukkan bilangan sebanyak nilai n yang telah ditentukan. 8. Memulai perulangan for pertama untuk mengambil input angka satu per satu dan menyimpannya ke dalam setiap indeks array A. 9. Melakukan pengurutan secara menaik atau ascending menggunakan algoritma bubble search melalui perulangan bersarang atau nested loop dari indeks 0 hingga n-1. 10. Memeriksa kondisi jika elemen saat ini lebih besar dari elemen setelahnya, maka dilakukan pertukaran posisi nilai menggunakan bantuan variabel temporary. 11. Menampilkan tes urutan dari terkecil ke terbesar ke layar monitor. 12. Menjalankan perulangan untuk mencetak isi array yang telah diurutkan secara ascending. 13. Melakukan pengurutan kembali secara menurun atau descending dengan mekanisme perulangan besaran yang serupa dengan sebelumnya. 14. Memeriksa kondisi jika elemen saat ini lebih kecil dari elemen setelahnya, maka nilai tersebut ditukar posisinya menggunakan variabel temporary agar angka tersebut berada di depan. 15. Menampilkan tes urutan dari terbesar ke terkecil ke layar monitor. 16. Menjalankan perulangan terakhir untuk mencetak hasil akhir array yang telah diurutkan dari nilai terbesar ke terkecil. Lagi ya. Oke. Nah, ini untuk penjelasan selanjutnya ya. Misalkan tadi kita menginput jumlah data n-nya 3 dengan angka 5, 2, dan 8. Maka pertama muncul teks masukkan jumlah data. User mengetik 3, nilai n sama dengan 3. Kedua, program memesan tempat di memori untuk array A dengan indeksnya 3. Ketiga, muncul teks masukkan 3 bilangan. User mengetik 5, 2, 8 seperti kita contoh tadi ya. Nah, maka A0 sampai dengan 5, A1 sampai dengan 2, A2 sampai dengan 8 ini pengisian kamarnya di sini ya. Proses pengurutan ascending kecil ke besar untuk iterasi pertama I sama dengan 0, A bandingkan A indeks 0, 5, dan A indeks 1, 2. Apakah 5 kurang dari, lebih besar dari 2? Jika ya, maka tukar posisi. Array menjadi 2, 5, 8. B, bandingkan A1, A indeks 1, 5, dan A2, 8. Apakah 5 kurang dari 8, besar, lebih besar dari 8? Tidak, maka tetap. Iterasi kedua, I sama dengan 1, maka A bandingkan A sama dengan A indeks 0, 2, dan A indeks 1, 5. Apakah 2 lebih dari 5? Tidak, maka tetap hasil sementara yaitu 2, 5, 8. Kemudian untuk proses pengurutan descending besar ke kecil, iterasi pertama I sama dengan 0. A bandingkan A indeks 0, 2, dan A indeks 1, 5. Apakah 2 kurang dari 5? Iya, tukar posisi, array menjadi 5, 2, 8. Bandingkan A1, A indeks 1, 2, dan A indeks 2, 8. Apakah 2 kurang dari 8? Jika iya, tukar posisi array menjadi 5, 8, 2. Iterasi kedua, I sama dengan 1. A pertama, bandingkan A indeks 05 dan A indeks 18. Apakah 5 kurang dari 8? Iya, tukar posisi array menjadi 852, hasil sementara adalah 852. Tahap outputnya, program menampilkan teks urutan dari terkecil ke terbesar diikuti angka 2, 5, 8. Program menampilkan untuk B, kedua, program menampilkan teks urutan dari terbesar ke terkecil diikuti oleh angka 8, 5, dan 2. Dan ini untuk pseudocode di sini, yaitu
deklarasi N, IJ, temporary integer, dan A dengan array 1 sampai 100 of integer. Untuk deskripsi, kita begin, write, masukkan jumlah data, with N, write, masukkan N bilangan, kemudian untuk for I, isi dengan 1 to N, read A minus E and for. Kemudian untuk urutan dari kecil ke terbesar. For I diisi dengan 1 to N-1 do. For J dari 1 to N-2. If AJ lebih besar dari A dengan indeks J plus 1 dan temporary diisi dengan A indeks J. A indeks J diisi dengan A indeks J tambah 1. A indeks J plus 1 diisi dengan time and if and for dan and for. Right, urutan dari terkecil ke terbesar. And for I diisi dengan 1 to N2. Right, I. And for urutan dari besar ke kecil. For I diisi dengan 1 to N-1 do. For I, J diisi dengan 1 to N-I do. If A indeks J kurang dari A indeks J plus 1 dan temporary A indeks J. A indeks J diisi dengan A indeks J plus 1, A indeks J plus 1 diisi dengan temporary. And if, and for. Right, urutan dari terbesar ke terkecil, for I isi 1 to N2, right, A indeks I, and for, dan N. Ya, ini untuk pseudocode dan ini untuk C++ sudah kita jelasin sebelumnya ya. Kita lanjut ke flowchart-nya. Oke, sekarang kita mulai. Kita dimulai dari input masukkan N, kemudian kita deklarasi array A. Kemudian kita masuk ke pernyataan perulangan. I sama dengan 0 to N-1. Jika true, maka ke I masuk ke iterasi perulangan if plus plus, lalu kembali ke for. Jika sampai dia tidak memenuhi atau false, maka lanjut ke perulangan yang kedua, yaitu I sama dengan 0 to N-2. Jika true, maka dia ke perulang ke iterasi ini. J sama dengan 0 to N I min I dikurang 2. Jika true, maka dia masuk ke pernyataan kondisi. Apakah A ke J lebih besar dari A ke min J plus 1? Jika true, maka dia akan masuk proses ke sini. Temporary sama dengan A ke min J. Dari A ke min J atau A to min J sama dengan A to min J plus 1. A to J plus 1. A to min J plus 1 sama dengan temporary. Maka masuk ke iterasi pengulangan J plus plus. Jika salah, dia langsung ke sini. Dia kembali lagi ke sini. Ya. Nah, sampai nilainya dia false, maka kembali lagi ke I++, langsung kembali lagi ke sini. Jika dia penyataannya false, maka dia langsung mencetak label ascending. Lalu ke iterasi atau perulangan, I sama dengan 0 to N-1. Oke, I sama dengan 0 to N-1. Jika true, maka cetak ke A ke min I++, kembali lagi ke sini. Ya. Jika false, dia kembali lagi ke sini. I sama dengan 0 to N-2. Jika true, dia akan ke pernyataan perulangan lagi ke J sama 0 to N min I min 2. Jika dia true, maka dia ke sini. A ke J dan T, A ke min J plus 1. Jika true lagi, dia akan masukkan ini proses temporary sama dengan A to J, A to min J sama dengan A to J min J plus 1, A to min J plus 1 temporary. Dia ke J plus plus ini. Dia kembali lagi ke sini sampai nilainya memenuhi jika. Nah, misalkan other else, misalkan if-nya itu false, dia langsung ke ini. Kembali lagi ke sini sampai nilainya false. Misalkan nilainya false, dia langsung ke penulangan I plus plus kembali lagi ke sini. Ya, ke I sampai dengan 0 to N min 2. Jika nya false, maka dia cetak label descending. Lalu dia langsung proses perulangan I sama dengan 0 to N1. Jika false, langsung N. Jika true, dia cetak A ke min E, kemudian ke perulangan lagi, I plus plus, kembali lagi ke sini, lalu N. Oke, demikian video dari saya. Jika ada salah kesalahan kata atau pembahasan kurang jelas, saya mohon maaf. Kepada teman saya mohon ampun. Jika ada beberapa kesalahan yang mungkin uh, baik dari segi perkataan ataupun materi yang saya paparkan. Saya kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.